sudah Kan harus hitam ya? sudah Ya, itu sudah main. Iya. Sudah on ini ya? Oh, kok merah maksudnya? Memang merah. Oh, nek saya hitam. Oh. Ini Profesor Sarip acara mendampingi pengolahan pupuk kompos oleh Bapak Dr. Bambang Pujianto, MKes di Desa Tambirjo. Ini dari GPC ingin menangani kompos yang menumpuk cukup tinggi. Yang akan kita garap ini, Pak. Nah, ini yang akan kita garap nanti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para petani di daerah kita ini. Dan ini Pak Sarip, nggih. Niki monggo dijelaskan Mas Sarip. Ini dari ahlinya Bapak, ini dari ahlinya bidang kompos. Tanpa disengaja. Terima kasih nih ya Pak Wakil Bupati Pak Bambang. Ini bisa bisa datang ke tempat pembuatan pupuk kompos ini Pak yang rencananya. Ini awalnya memang kita berharap bahwa di Tambirjo ini ada sesuatu yang akan dimunculkan Pak. Ya, salah satunya ya ini adanya keberadaan daripada kandang sapi yang memuat sekitar 250 ekor. Jadi ini satu koloni yang sangat besar ya. Nah, tapi yang jadi masalah kemarin itu bahwa kotorannya ini tidak bisa dimanfaatkan. Jadi menampung menjadi sehingga secara lingkungan hidupnya, lingkungan sekitar terganggu ya. Akhirnya kita dari GPC sendiri, mungkin dari Pak Ruswani, Pak Pur dan Pak Bambang juga ini datang main ke sini melihat kondisi ini, diberilah masukan dari pengurus kelompok. Nah, akhirnya kita coba bagaimana menguraikan masalah ini. Nah, inilah kita memulai dari seperti ini, Pak. Kenapa ini kita tidak begitu cepat dalam melaksanakan? Karena ini kita butuh untuk penguraiannya dulu. Jadi seperti ini sangat basah, Pak. Jadi kondisinya sangat basah. Karena menumpuk kan nggak bisa bikin bagus. Akhirnya kita dengan menggunakan ini kita ibaratnya bahasa Jawa ler ya. Nah, lelerkan dulu. Nah, nanti kita akan setelah dia kering dengan bagus, baru kita akan naikkan ke mesin ini. Ya seperti ini. Kalau dia sudah seperti ini baru kita fermentasi. Fermentasinya pakai dikasih. Fermentasinya sudah ada, bahan-bahan fermentasinya sudah ada. Jadi kita tinggalkan fermentasi seperti ini. Itu bahannya namanya? Oh, itu bahan yang berobatnya aja, Pak. Lalu kita pakai. Tapi sudah dicampur. Anu di sana ya. Mana ya? Kalau bisa iya. Tapi ada resepnya lah. Ada resepnya. Jadi kita sudah rancang gimana kalau bisa hanya dalam waktu 4 hari komposernya bisa terjadi. Jadi biasanya kita mengompos itu butuh waktu 1 bulan. Kita upayakan bisa menyelesaikan ini dalam waktu hanya 4 hari bisa selesai sehingga permasalahannya di sini cepat kita atasi. Nah, inilah input dan output yang kita harapkan bermanfaat bagi masyarakat peternak sini, income-nya, Pak. Ya, kita feedback-nya itu income-nya kalau bisa dari kotoran ini malah lebih besar hasilnya ketimbang penjualan sapinya. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Pak Bambang selanjutnya bisa dapat memberikan masukan buat kita. Gitu, Pak. Terima kasih. Itu aja yang bisa. Kalau panjenengan Pak Saripudin. Sebagai apa? Saya tenaga ahli. Tenaga ahlinya aja. Produknya aja. Jadi saya mendampingi aja. Nanti kalau selanjutnya nanti biar kita ahli teknologinya, kita transformasi teknologinya, biar peternak sinilah selanjutnya yang akan mengerjakan pekerjaan. Jadi saya kira sangat bagus sekali ya idenya. Yang pertama saya kira bisa mengatasi polusi lingkungan, ya. Baru belum lagi nanti dari dampak daripada kotoran itu sendiri mungkin bisa menimbulkan penyakit atau apa ya, baik pada orang mungkin pada hewan, sehingga memang perlu dikelola
dimanfaatkan, didaur menjadi kompos ya. Nah ini nanti barangkali yang perlu dipikirkan ke depan pemanfaatannya atau maksud saya Pemasarannya, Pak. pemasarannya. Nggih. Nah, kalau ini masuk pupuk kan harus ada Izin ya. izin ya. Tapi kalau hanya sekedar kompos enggak ya? Tidak. Jadi kalau kita sementara makanya kita sebelum lebih jauh ke sana kita ibaratnya akan digunakan untuk halaman sendiri. Nah, itu saya sangat pendapat. Jadi biar tidak rancu, tidak menimbulkan masalah ya di kemudian hari. Kalau kita seolah-olah kita jual keluar kan pastinya harus ada izin, harus ada macam-macam. Sehingga mungkin lebih tepat kalau ini kita manfaatkan sendiri di GBC. Nanti mungkin bisa cari tempat lain. Kalau ini nanti sudah berhasil bagus, coba di tempat-tempat lain yang kondisinya sama seperti ini, penumpukan daripada kotoran menimbulkan polusi bau, mungkin ada dampak penyakit dan lain sebagainya, mungkin bisa dimanfaatkan seperti itu. Banyak sebenarnya. Gimana? Di Keranda ada, di Berarti ada, Jatilor ada. Sebenarnya banyak yang kita sudah mencari lahan-lahan untuk kelanjutannya. Sana punya ini, gedung kayak gini. Enggak ada, Pak. Ini punya anu ya. Punya peternakan. Mas Nuri punya pertanian ya, peternakan ya. Yang pertanian. Oh, pertanian. Lahannya? Lahan desa. Ya mungkin nanti bisa komunikasi dengan desa ke depan kita kalau ini